Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Handika Wijaya dengan NIM 2105411000083. 2. Indah Fitri Asmarani dengan NIM 2105411000080. Dan yang ketiga, Prita Lia Sari dengan NIM 2105411100059. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari Pancasila sila keempat dan kedua. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional dalam bidang politik di Indonesia. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana yang dikatakan oleh Noto Nogoro 1975 halaman 23 bahwa kebutuhan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ini harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing berasal dari Pancasila sila keempat dan sila kelima. Kedua pokok pikiran ini landasan bagi sistem pembangunan ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional berdasarkan pokok pikiran tersebut. Maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebab bagaimana dikutip oleh Kailan 2000 halaman 2309, yaitu mengembangkan ekonomi bukan hanya mengajarkan pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan ke seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan serta kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain, menurut pasal 32 ayat 1 UUD 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara yang terakhir yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,
Pasal tersebut merupakan landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar-dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, Pancasila sila ke-1 dan ke-2, berdasarkan tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, Pancasila sila ke-3, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan, Pancasila sila ke-4, dan ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat, Pancasila sila ke-5. Nah, semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan negara dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kewenang-kewenangan negara dalam membela dan melindungi wilayah negara, bangsa, serta masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan penghormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata, salah pengucapan maupun salah sumber bacaan yang kami terima, bisa ditanyakan maupun kita rumikan bersama.